Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Sahabat Nusantara, kembali Majelis Seni dan Tradisi Cirebon atau Mesti Cirebon berada di Bangsal Cirebon, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon. Pada malam hari ini, tema yang akan kami bawakan yaitu Aji Rasa. Seperti apa Aji Rasa? Bersama Majelis Seni dan Tradisi Cirebon atau Mesti Cirebon telah hadir Ketua Umum Forum Silaturahmi Spiritual Nusantara atau FSSN, Ki Alit Pranakaya. Selamat malam Ki Alit. Menemani Ki Alit Pranakaya hadir sahabat saya, ini Mas Choi Miracle. Wah, ini salah seorang YouTuber juga dan beliau adalah magician. Tapi sesungguhnya itu semua samaran. Aslinya dia juga menggeluti beberapa bidang kesenian, terutama dia concern di persoalan sejarah di kota Cirebon. Baik sahabat Nusantara, sebelum kita berdiskusi tentang Aji Rasa, mari sama-sama kita saksikan persembahan dari ACBN. Selamat menyaksikan. Kasih
Kita beri plus buat AC Band. Wah ini keren nih. Mas sini mas lah, gabung sini gabung. Wah apa kabar? Sehat. Teh apa kabar? Wah ini salaman ala corona. AC Band ya. Wah keren sekali nih mas. Mas Coki. Ini Mas Coki boleh pegang mikrofon dulu. Tadi itu judul lagunya apa? Tapi sebelum itu kenalin dulu teman-temannya. Teman-temannya siapa ini? Kalau teman-teman dari AC Band, vokalis perempuan tuh Siska. Mbak Siska. Kalau pemain bassnya tuh Henry. Mas Henry. Pemain drumnya tuh Adi. Sadi. Mas Coki sebagai Gitar. Melodi ya. Ya. Mas tadi yang dibawain lagu apa mas? Lagu sendiri. Iya. Karya siapa? Alhamdulillah saya sendiri. Bikin sendiri. Apa judulnya ini? Aku Denganmu. Ngomongin apa ini lagu Aku Denganmu ini ngomongin apa nih lagu nih? Ngomongin ya tentang dua pasangan. Wah, pasti persoalan cinta. Baik. Teman-teman AC Band, tema kita pada malam hari ini memang judulnya adalah Aji Rasa. Hadir menemani kita ini ada Ki Alit Pranakarya. Beliau adalah ketua umum Forum Silaturahmi Spiritual Nusantara, dan ada Mas Choi Miracle. Saya takut salah nyebutnya nih Choi. Nah, Mas Coki dan teman-teman AC Band berkali Majelis Seni dan Tradisi menyaksikan beberapa perform dari beberapa seniman di Nusantara. Itu sering sekali teman-teman bermain secara teknik baik, main musiknya baik, terus vokalnya cukup baik gitu ya, tapi kayak kehilangan rasa gitu. Nah maka di Cirebon ini ada Aji Rasa. Ini Mas Choi bisa terangin dulu, Mas Choi dulu nih, apa sih di Cirebon ini Aji Rasa tuh apa sih? Aji Rasa ya. Aji Rasa, ada juga yang nyebut Ngaji Rasa. Ngaji Rasa. Jadi menurut ilmu pengetahuan saya bahwa yang namanya Aji Rasa itu adalah loa. Apa mas? Loa itu apa? Law of Attraction. Wih, jadi selain sebenarnya orang menganggap bahwa Ngaji Rasa tuh kita berpikir tentang melihat sesuatu, misalkan kita melihat sesuatu yang bikin hati kita ciut atau bikin kita marah gitu kan. Tapi itu ada satu pantulan pada diri kita agar diri kita ini bisa mengambil hikmah daripada setiap kejadian. Itu disebutnya Aji Rasa. Jadi tidak ada konteks mengeluh. Jadi segala sesuatunya itu disyukuri. Tapi jangan salah, kadang kita salah tafsir tentang syukur ya. Beranggapan syukur itu kita melihatnya ketika kita punya duit 10.000, merasa banyak karena teman kita punya uangnya cuma 1.000. Ketika tangan kita putus 1, lalu ketika kita ngelihat orang tangannya putusnya 2, ya kan kita bersyukur. Jadi bersyukur tidak seperti itu sebetulnya. Seperti apa? Bersyukur itu adalah sebuah reaksi. Bersyukur itu adalah sebuah reaksi. Reaksi hening. Reaksi dari hening. Iya kan? Reaksi dari hening. Jadi ketika kita punya persoalan manusiawi, terkadang kita ngerasa terbebani, mengeluh kayak begitu gitu kan. Maka kan kembali tuh ke Aji Rasa gitu kan. Kembali ke Aji Rasa gitu kan. Tapi kita bukan diam. Bukan hanya saja mensyukuri, tapi kita harus bisa ada lompatan agar jauh lebih dahsyat. Bukan berarti ketika kita ngelihat teman kita punya uang 1.000, kitanya punya 10.000, lalu kita merasa minder. Kitanya punya 1.000, teman kita punya 10.000, kita jangan ngerasa minder gitu kan. Kita kudu bagaimana, iya kan? Dari 1.000 ini bisa jadi 10.000. Bisa jadi 100.000. 100.000. Iya kan? Maunya lebih gede aja 10.000. Harus dong kan. Oke. Bandingannya kan 10.000. Bandingannya 10.000. Ketika saya punya 10.000,
baiknya dari 1.000 itu menjadi 100.000. Menjadi 100.000 ya kita harus punya mindset, ya kan? Nah itu yang disebutnya adalah law of attraction. Jadi kita benar-benar yang namanya mengelaukan diri, tapi kita memberikan sebuah reaksi dahsyat untuk diri kita terhadap sesuatu hal yang positif. Positif. Kan? Baik, saya ke Khalid. Dari mohon maaf dari kata penglihatan teman-teman di spiritual itu aji rasa itu apa? Menarik sekali Kang Didi, tema pada hari ini tadi sudah sepintas dijelaskan sama Kang Coy. Sebelum bicara aji rasa tentu harus tahu dulu rasa itu kan. Oke, rasanya dulu berarti. Rasa itu spiritual. Spiritual itu ya rasa. Oh gitu ya. Spirit kan. Ya. Artinya sesuatu yang ada dalam diri. Supaya memahami rasa atau spiritual awakening, sebuah kesadaran diri, tentu harus aji. Aji itu maksudnya masuk ke dalam diri kita. Itu dia law, mengheningkan diri, kontemplasi lah. Kontemplasi. Untuk memahami rasa. Oke. Di aji rasa itu memahami rasa kita. Kontemplasi, muhasabah atau evaluasi diri. Oke. Nah, dari aji rasa itu betul kata Kang Coy akan menghasilkan sesuatu lompatan yang besar. Salah satu mempengaruhi alam pikiran kita. Alam pikiran kita semakin jernih, semakin cerdas. Dari kecerdasan itulah akan menghasilkan sebuah imajinasi yang bagus. Contoh dalam pertunjukan seni, seorang seniman tanpa memiliki rasa, menggali aji rasa itu sangat sulit untuk menghasilkan sebuah karya yang bisa diterima semua pihak. Karena tidak ada jiwanya soalnya. Jadi sebenarnya rasa itu ya berkaitan dengan jiwa. Dari sisi spiritualitas seperti ini. Baik, gitu. Saya coba ke Mbak Siska sebagai vokal nih. Mbak, tadi kan menyanyi. Saya perhatikan Mbak menyanyi penuh dengan rasa gitu ya. Atau istilah lain biasanya ada penjiwaan. Apa sih yang dilakukan oleh seorang penyanyi agar mampu mengolah rasanya sehingga ketika perform itu nampak kelihatan baik gitu? Ya, apalin dulu liriknya. Apalin lirik ya. Terus kata-katanya gimana? Ya. Diolah di situ. Diolah di situ ya. Oke, jadi ada yang pertama adalah memang kita mengetahui apa yang ingin disampaikan. Setelah tahu itu kita berlatih, terus kita sampaikan. Coba Mas Coki, ketika membuat lagu, tentunya sampean juga mempertimbangkan persoalan rasa. Apa unsur penjiwaan dalam musik maupun dalam syair yang dibikin. Apa kiat-kiat apa yang bisa dibagi oleh sahabat Nusantara agar lebih berasa gitu? Mungkin kalau dari saya mungkin sama umum semua tuh. Saya kebetulan ya tadi yang tadi disampaikan, rasakan harus menjiwain juga. Kalau itu emang tidak ada jiwa dan rasa jadi satu itu susah. Menurut saya nih, mungkin untuk orang lain mungkin sama ya, hampir sama ya. Saya juga bikin lagu yang pertama tadi yang aku dengan tuh mungkin itulah karena lagu dari pengalaman saya sendiri. Oh, dari pengalaman peristiwa. Saya coba karena saya suka musik istilahnya. Ya saya pencari yang positif lah. Saya bikin sedikit ya, ada masukan dari teman-teman kan. Saya gabungin ya hasilnya kayak tadi. Untung saja tidak pernah ketabrak sepeda ya, sehingga bisa bikin lagu dari pengalaman judulnya Ketabrak Sepeda, belum ya? Ada teman-teman mau nambahin nggak tentang rasa? Silakan itu. Oke. Ya mungkin kalau menurut saya adanya juga penghayatan. Dari situ akan timbul suatu hal yang positif. Kita menghayati sesuatu hal, suatu makna dan baik buat kita jalankan. Yang penting penghayatan harus ada juga di situ. Terima kasih. Masnya mau nambahin? Cukup. Coy, Mas, di dunia kesenian nih biasanya Mas Coy ini kan juga rajin nih bersilaturahmi di berbagai sanggar atau komunitas, bersilaturahmi dengan berbagai seniman lintas genre misalnya gitu. Biasanya apa sih yang dilakukan oleh teman-teman kesenian untuk melatih rasa? Misal kalau di teater itu kan ada beberapa hal yang dilakukan, ada meditasi, atau kontemplasi tadi, terus mempertimbangkan
mencoba hening di malam hari atau di kesenian Mas Coy di Cirebon ini teman-teman kesenian ini mengolah rasanya seperti apa? Ya sebetulnya nggak jauh berbeda kalau perihal mengolah rasa agar menjadi sebuah kreativitas kan begitu. Kalau di dunia kesenian kan mengolah rasa bagaimana agar menjadi sebuah kreativitas. Aksinya ada gitu kan. Tapi kadang-kadang juga begini Mas, mereka berkarya, mereka berkreativitas, mempersembahkan tarian, pertunjukan musik atau teater atau hidup. Tapi rasanya tuh kita penonton sebagai penonton bisa ngeliat, oh mainnya nggak pakai rasa nih gitu. Nah, makanya biar berasa itu apa yang harus dilakukan biasanya? Jadi sebenarnya teknik sebenarnya sih kalau saya secara pribadi teknik bagaimana caranya untuk mengolah rasa agar menjadi sebuah satu ide, satu kreativitas itu adalah berimajinasi. Cenderung seniman itu adalah media imajinasi. Jadi sebenarnya sama drummer juga. Percaya atau tidak, sering terjadi ketika drummer mau berlatih nggak perlu cari studio band buat megang drum sebenarnya. Kita cukup sambil berbaring, sambil tidur, ya kan? Lalu visualkan bahwa kita sedang main drum, ya kan? Untuk ngulik sering kan begitu ya, untuk ngulik gitu kan, sampai bahkan pikiran bawah sadarnya jauh lebih menguasai pikiran sadar itu, kita refleks ternyata tangannya begini-begini. Ya kan? Pikiran bawah sadar, karena yang mengendalikan hidup kita kan pikiran bawah sadar, refleks. Sama juga di teman-teman penari topeng misalkan, atau teman-teman kayak musisi gitu kan, ketika yang lebih dominan mudah kelihatan tidak menggunakan rasa itu kan kecenderung di vokalis ya. Kalau kayak macam player yang lain mah nggak terlalu jadi center gitu kan, tapi kalau di vokalis kan center. Kenapa nampak tidak soulnya nggak dapet? Kenapa seakan-akan tidak berkarakter gitu kan? Karena sebetulnya mereka bukan tidak menjiwai, tidak menjiwain, tapi mereka belum menemukan rasa yang sesuai dengan dirinya sendiri. Kadang kan kalau yang namanya musisi membawakan cover misalkan ya lagunya orang lain, maka kita harus mampu berimajinasi untuk seolah-olah kita seperti ada yang di lagu itu gitu, seolah-olah kita benar-benar merasakan. Tapi apa jadinya ketika kita belum merasakan itu gitu. Belum merasakan itu. Ini kan bukan sesuatu yang mudah ya, Mas Dedi. Jadi memang kita lebih banyak, saya kira di era digital sekarang atau di perkembangan musik atau seni ke depan itu memang olah rasa menjadi sesuatu yang penting bagi para seniman. Kalau untuk di dunia seni ya, untuk di dunia karya, olah rasa itu ya sebetulnya modal pertama. Modal pertamanya adalah olah rasa. Baik, saya coba ke Ki Alit. Ki, di luar dunia kesenian juga berkali-kali saya menyaksikan orang-orang mulai kehilangan rasa. Semisal di jalanan ada orang kecelakaan cuma nongolin apaan sih? Dia nggak punya empati, nggak punya rasa, mati rasa gitu. Terus lagi di dunia politik, misalnya di dunia politik juga orang sudah kehilangan rasa. Dulu meminta dukungan, meminta setelah jadi juga mereka lewat rumahnya ngelirik saja tidak, bahkan boro-boro lihat rumahnya ambruk mau diberesin gitu, ngelirik saja juga tidak. Sebetulnya apa sih yang terjadi dengan rasa ke manusia ketika kehilangan rasa gitu? Ya, Kang Didi, sebenarnya rasa itu sesuatu yang sangat mendasar. Seperti Kang Coy katakan, sesuatu yang fitrah manusia sebenarnya. Fitrah. Artinya begini, rasa itu kalau dari dimensi spiritualitas itu sumber energi. Jadi ketika manusia tidak punya positif. Artinya ketika manusia tidak memiliki rasa kepekaan dan lain sebagainya, itu energinya hilang ya? Energi positifnya tidak dominan. Tidak dominan, bukan hilang, tidak dominan. Hilang, fitrahnya tetap ada. Jadi disinilah perlunya sebuah kesadaran spiritual atau kecerdasan spiritual. Jadi bagaimana orang tuh tadi yang dikatakan aji rasa, menggali sebuah potensi dalam diri. Dia harus mengenal dulu dirinya. Kalau dalam Islam tuh kenalilah dirimu
maka akan kenal dengan Tuhanmu. Itu sebenarnya rasa. Rasa ya. Dari situ akan mempengaruhi tingkah laku kita, sikap kita, energi positif. Itu salah satunya empati. Nah, itu di semua kehidupan. Ini yang kita prihatin. Mengapa saya mendirikan FSSN? Salah satu bentuk keprihatinan. Termasuk mungkin saya kehilangan energi positif itu. Nah, untuk umum nih, masyarakat umum Ki, sahabat Nusantara nih berbagi tips Ki, apa yang harus kami lakukan agar rasa atau energi positif itu tetap terjaga? Yang paling mendasar tentu dasar agama ya. Agama, keyakinan masing-masing ya. Spiritual, dasar agama dulu. Kedua itu membangun kebersamaan. Jadi kita melatih empati itu. Karena itu akan mempengaruhi rasa kita semakin dalam. Yang paling standar itu kita bagaimana membangun kepekaan, kepedulian sosial yang sederhana itu. Jadi kan kayak dulu waktu saya kecil, Mas, saya juga mungkin sosial Ki. Saya ini ketika dulu bertetangga itu kalau jalan berlubang itu nggak nunggu bantuan pemerintah atau nunggu korban terlebih dahulu, langsung berbagi rezeki, beli semen atau pakai tanah kita uruk. Tapi sekarang kan justru ketika ada lubang di jalan itu yang ada adalah mendokumentasikan itu, menebarkan ke media sosial, lalu ngomel-ngomel gitu. Apakah itu juga bentuk daripada kehilangan energi positif? Kehilangan energi positif, kehilangan rasa. Kehilangan rasa ya. Nanti kalau digambarkan secara luas lagi, rasa itu nanti berkaitan dengan moralitas. Iya, dengan moralitas. Artinya sekarang ini krisis moralitas disebabkan oleh kehilangan rasa tadi. Kehilangan rasa. Orang tidak banyak aji rasa, mengaji rasa. Nah, artinya ini kan tadi hal yang paling mendasar adalah di keyakinan atau agama. Hal yang mendasar itu dulu. Itu dulu ya. Fondasinya awalnya itu dulu. Ketika mayor saya jumpai persoalan-persoalan yang kehilangan energi positif, artinya agama sekarang tidak berperan. Justru itu, ini bukan agamanya yang tidak berperan. Saya mohon maaf, bukan agamanya ya. Tapi mungkin orang yang menyampaikan tentang nilai-nilai agamanya yang kurang pas dengan situasi sekarang. Penebar agama itu. Karena agama itu sendiri semua pasti mengajarkan sebuah kebaikan manusianya. Rasa. Karena jelas kalau di Islam hal yang fundamental rasa, mahabbah kan, cinta kasih ya. Rasa. Jadi bukan agamanya yang tidak berperan, mungkin yang menyampaikannya. Ya, jadi ada saya kira ini juga perlu kita sampaikan ya, bahwa teman-teman yang hari ini diberi kepercayaan menebarkan kebaikan juga harus dengan sungguh-sungguh, karena biasanya hasil itu kelihatan dari proses. Ketika prosesnya tidak sungguh-sungguh, maka hasilnya kurang baik. Nah, hari ini beberapa umat beragama ini sudah mulai kehilangan rasa. Jadi teman-teman yang hari ini diberi kepercayaan menebarkan agama kebaikan itu, mohon berpikir keras lah bagaimana kami semua kembali ke ajaran agamanya yang ajaran agama, menebar manusianya ya. Yang manusia yang menyampaikannya yang perlu menyampaikannya kita gitu. Jadi mencari satu formula yang baik, atau mungkin harus punya rasa yang menyampaikannya. Nah, ya itu kadang-kadang yang nyampaikannya juga nggak pakai rasa nih, Ki. Bisa jadi rasanya rasa kemarahan, bisa jadi kadang-kadang gitu ya. Atau yang lain lah. Atau yang lain. Yang jelas mungkin yang menyampaikan tidak pakai rasa. Tidak pakai cinta kasih. Jadi cinta juga menjadi peranan penting dalam persoalan rasa. Cinta itu berkaitan dengan rasa. Pakai rasa itu sangat luas sekali. Jadi imajinasi itu rasa. Mencintai kan nggak asik, Mas Coy, ya kan? Masakan kita makan nggak ada rasa, nggak asik. Coba pakai mikrofon, main serobotan. Yang bahaya itu kan kalau sampai mati rasa gitu kan, kayak kena COVID itu mati rasa, Mas. Saya belum pernah kena, jadi nggak tahu itu. Belum tahu ya. Belum tahu. Nanti tahu. Mati rasa, orang sakit itu dia pasti mati rasa. Mati rasa, makan nggak enak gitu kan. Benar nggak sih? Ngedenger suara berisik sedikit, aduh matiin, nggak enak dengernya gitu kan. Ngelihat terik matahari dari jendela mata, wah mandang udah nggak enak, itu orang sakit, itu mati rasa. Jadi kalau sudah mati rasa itu udah pasti sakit. Jadi ada 3 keilmuan, Mas Dedi. Ada 3 keilmuan. Sebentar, itu meskipun tubuhnya bergerak, kalau nggak punya rasa berarti dia mati dong.
Mati. Mati ya. Mati. Apa? Mati rasanya. Mati rasanya. Ya. Jadi ada ilmu pengetahuan saya di dunia hipnosis. Jadi ada 3 sebenarnya sih. Jadi manusia itu punya sumber energi yang disebutnya daya. Daya. Iya, daya. Semua makhluk memiliki daya. Contoh saya kasih gambar sedikit. Elang dia terbang tinggi. Ya. Punya niat ingin memangsa ular. Oke. Ular pun sama. Dia melihat elang di atas, hatinya mangsa gua nih kan begitu. Maka di tengah proses itu kan adu daya. Iya kan? Elang niat mencengkram ular, tapi ternyata ular ular mematok elang tersebut dan elangnya mati. Berarti yang kalah daya siapa? Yang kalah dayanya itu kan si elangnya gitu. Jadi manusia ini sama, semua punya daya. Punya daya, daya itu dipancarkan menjadi energi. Cuman banyak orang yang kebalik. Berpikirnya bahwa energi itu adalah utama, tapi daya yang utama. Daya itu ada pada diri kita, daya. Yang kedua itu adalah pola pikir. Pola pikir, mindset. Kalau di ilmu Islamnya itu disebutnya mantik, iya kan? Iya, ilmu logika sesuai dengan zaman, teknik penyampaian itu sesuai dengan zaman. Lalu yang ketiga ini adalah falakiyah. Falakiyah ini selain kita bentuk empati, falakiyah tuh melihat sesuatu gitu kan, kita pelajarin alam semesta, psikologis, astronom, semuanya kan ada di situ. Nah, ketika kita mempelajari 3 ilmu ini dengan baik, ya kan, dan belajar dengan orang yang baik, mungkin bukunya banyak gitu kan, tapi kalau belajar di buku saya rasa kemungkinannya sekian persen lah kita untuk bisa baik menguasai itu. Tapi ketika kita belajar baik terhadap orang yang tepat, maka saya rasa kita semua ya kan akan menemukan kebaikan-kebaikan itu sendiri yang dipancarkan dari rasa. Nah, jadi seperti tadi dibilang, ini bukan perihal agamanya. Bukan perihal agamanya. Basic saja ya agama. Iya, agama basic saja, bukan perihal agamanya. Definisi daripada spiritual ini kan samar, iya kan? Samar. Banyak orang sosialis, sosial itu ilmuwan untuk menganalisa apa ini spiritual samar karena hakikatnya tentang kudus, hakikatnya tentang suci yang ada di dalam diri kita gitu kan, ruhnya kita gitu. Nah, maka semua agama itu adalah mengajarkan baik. Nah, kita ini kan zaman berbeda, Mas Ded. Iya kan? Zaman ini mempengaruhinya besar banget. Selain zaman dari keluarga kita, dari tetangga kita, lingkungan pertemanan kita gitu. Maka saya sering bilang sama teman-teman, lu bro, bebas bro lu berteman sama siapa aja. Tapi ingat, lu bergaulah dengan orang-orang yang mampu memicu potensi yang ada dalam diri lu. Karena berteman kita is oke sama siapa saja ya. Iya kan? Tapi kalau kita salah bergaul, repot itu. Nah, jadi itu menurut saya saat ini teman-teman semua itu yang perlu belajar ya, didasari adalah dengan rasa niat kita sendiri untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Baik, sebelum saya ke Khalid, saya coba ke Mas Coki. Mas Coki dengar ada pengetahuan aji rasa itu? Kalau langsung lihat mungkin belum, sampai kalau dengar mungkin saya pernah dengar. Pernah dengar ya? Apa yang diketahui Mas Coki tentang aji rasa? Ya, mungkin kalau menurut saya kalau ya itu aji rasa ya mungkin dasarnya itu rasa. Kalau menurut saya mungkin kalau setiap orang tidak punya rasa, mau melakukan hal yang lain pun mungkin tidak akan enak. Menurut saya itu. Iya. Yang penting itu orang, saya pribadi kalau melakukan sesuatu atau itu mau main atau ada hal yang penting tidak memakai rasa itu, kalau sayuran itu hambar ya. Iya. Seperti makan sayuran ya. Sayuran ya. Makan. Kalau rasa emang sangat penting. Ya mungkin saya juga kan hobi nih main musik. Kalau saya bikin lagu tidak pakai rasa, mungkin menurut saya orang nggak suka. Akan jadi ya. Orang nggak suka. Jadi tapi orang tidak akan suka lah. Seperti. Saya ke Mas Adi. Mas Adi.
Di Cirebon itu kan konon kalau di Aji Rasa itu saya kalau tetangga sering ngobrol Mas Coy gitu. Katanya ada Aji Rasa itu aja gampleng uang, yang digampleng ku lara, aja nyiduhi uang, nyiduh. Sampean sepakat nggak dengan itu? Gimana? Ya kan di Cirebon kan ada Aji Rasa yang dimaksud itu para tetangga saya yang kecil itu. Saya dinasihatin sama orang-orang tua gitu. Aja sering gamplengi uang, yang digamplengku lara, aja sering jejak uang, dijejekku lara, aja jukut rejeki uang, yang menrejeki dijukutku lara. Sampai setuju gak bahwa itu adalah Aji Rasa? Setuju, karena kembali lagi kepada diri kita. Kalau kita melakukan sesuatu yang jelek, akan jelek juga kitanya. Jadi artinya kalau kita Aji Rasa, saya tahu kalau ini sesuatu yang nggak baik buat dia karena ulah saya, itu akan kembali ke saya. Gitu. Artinya kalau saya mukul orang, suatu saat saya akan dipukul sama orang. Oh, nggak usah nunggu haji dulu ya? Ya nggak usah. Biasanya kan kalau naik haji katanya dibales tuh di sana. Jadi di sini juga yang nggak naik. Akan seperti itu. Oke, jadi nggak yang enak kan yang nggak naik haji kan? Yang kalau naik haji kan katanya di sininya nyopet. Duitnya sering hilang, berarti makanya menyebabkan orang nggak mau naik haji, takut duitnya hilang, jadi lebih baik nggak naik haji. Gitu, Mas Henry setuju dengan tadi pendapat orang-orang Cirebon tentang ilmu Aji Rasa itu bahwa tadi tidak boleh mukul orang gitu. Setuju saya. Atau mau nambahin, menurut sampean itu Aji Rasa ini apa? Aji Rasa? Iya. Mungkin kayak tadi nggak boleh gambleng orang karena kalau kita digambleng mau nggak gitu. Oke. Itu aja sih. Jadi jangan juga mengambil hak orang ya. Iya, kalau haknya kita diambil orang. Gitu. Iya betul. Ki, ini di penghujung perbincangan ini Ki. Kita tidak punya cukup waktu yang banyak gitu. Saya juga Ki, saya pengen ada dalam tayangan ini ada apa semacam teori atau agar kita di rumah itu bisa mengolah rasa tanpa harus ngumpul dengan teman-teman ya. Apa yang harus dilakukan oleh kami semua? Ya sebelum ke situ saya bikin sedikit menganalogikan. Saya tanya ke Kang Didi nih, Kang Didi rasa gula itu apa? Manis ya. Manis itu seperti apa Kang Didi? Iya. Ya rasain aja sendiri. Rasain sendiri, oh gitu. Iya. Artinya rasa itu kita harus merasakan sendiri. Oke. Sulit dijabarkan secara verbal. Tapi dirasakan. Ya. Rasa itu harus dirasakan. Ya. Seperti tadi analoginya. Ya. Tentu kalau di rumah kita untuk ngaji rasa ya. Karena sebenarnya aji rasa itu kalau di Cirebon itu dari ajaran sufistik ya, spiritual ya. Tentang bagaimana kita tuh perjalanan ke dalam diri. Yang pertama di rumah tuh yang sangat sederhana tentu kita itu kontemplasi ya. Kontemplasi. Hening sendiri tuh dalam titik nol seperti dia. Kalau katalah kita malam itu merenung sendiri. Ya dengan cara apa? Mungkin dengan diiringin musik bisa saja, apa mungkin bisa dengan zikir dan sebagainya. Banyak macamnya. Tapi yang paling pertama tuh kita hening dulu. Kontemplasi. Kalau di teori sufi itu ada ujlah, berholwat, pergi ke suatu tempat yang jauh dari keramaian. Kalau di rumah kita menyolong waktu, artinya waktu orang dalam keadaan tidur kita bangun. Itu salah satu teori yang bisa mungkin menggali rasa kita, aji rasa. Mungkin yang paling mudah gitu. Dan ukuran dari apa yang kita lakukan, misalnya meditasi, kontemplasi itu adalah amal ya, tindakan kita ya. Kearifan ya. Wisdom. Paling dasar wisdom. Kita akan lebih arif kepada diri kita juga. Iya. Kepada situasi lingkungan. Kepada keluarga, kepada lingkungan. Kita akan arif kepada diri kita. Ya. Gitu loh. Kita akan memberikan nasi kalau tetangga tidak makan. Ya. Itu. Rasa itu back to basic. Back to basic. Kembali ke hal yang mendasar. Baik. Begitu. Terima kasih Ki Alit Prakarya, Mas Coy Miracle di tengah kesibukannya. Singgah di channel Mesti Cirebon. Teman-teman ACBN, terima kasih, terus berkarya dengan rasa. Semoga karyanya bisa memberikan rasa kebaikan buat orang banyak gitu. Tapi kami nunggu minta satu karya lagi, boleh ya? Perform lagi, saya mau dengar suara Tesiska lagi nih. Tesiska lagi. Baik sahabat Nusantara, hanya dengan kecintaanlah seni dan tradisi dapat
mengukuhkan kedaulatan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba untuk